Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa bertemu kembali ya. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa terus berbuat baik. Benar nggak sih? Alhamdulillah ya dong. Bersama saya Zizi Syahab. Dan saya Syarul Gunawan. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Banyak berita-berita yang ingin kita hadirkan, tapi karena waktunya yang terbatas kita hanya kasih 3 aja ya. Hanya 3 dan jangan lupa nanti di akhir acara akan ada kuis interaktif. Pemirsa bisa ikutan, telepon ke 79187705. Dan yang di luar Jabodetabek yaitu di 021 791 87707. Jangan lupa ya pemirsa ya, nanti ada hadiah yang menarik untuk Anda. Betul, dan yang pertama ini kita akan bahas, bolehkah dalam pandangan Islam seorang ibu itu mendonorkan ASI untuk anak lain? Oke, ini banyak terjadi di kota-kota besar karena kesibukan sang ibu ya. Iya, dan ya masalah ASI itu tadi kan ada yang lancar, ada yang berlebih ya sehingga didonorkan ya. Oke, kalau gitu sekarang langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Oke. Ini dia. Dalam Islam, bolehkah seorang ibu mendonorkan ASI? Menjadi seorang ibu bukanlah perkara yang mudah dan juga bukan perkara yang sulit. Tapi menjadi ibu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang ibu mempunyai pengorbanan yang cukup berat. Contohnya seperti air susu ibu atau yang biasa disingkat dengan ASI. Sebenarnya ASI ini memang dimiliki oleh semua ibu. Namun tidak semua ibu bisa mengeluarkan ASInya dengan lancar. ASI memang merupakan salah satu unsur terpenting dalam pertumbuhan seorang bayi mungil. Karena ASI telah diramu khusus oleh Allah sehingga menjadi makanan yang paling mudah dicerna untuk bayi. Karena itulah bayi mengeluarkan lebih sedikit energi dalam mencerna ASI. Pemirsa, pernahkah Anda berpikir mengapa ASI penting untuk bayi? Sebenarnya, apa manfaat ASI untuk bayi tersebut? Inilah pemaparannya dari tim Berita Islami Masa Kini. Ada banyak cara mengenai apa-apa saja manfaat dari ASI. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa ASI merupakan cairan penting untuk perkembangan bayi yang baru lahir yaitu adanya kandungan omega 3 asam linoleat alfa dalam ASI. Dan omega 3 merupakan hal yang penting bagi tahap awal masa anak-anak. Selain itu, ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan otak pada bayi yang diberi ASI lebih besar daripada bayi yang tidak diberikan ASI. Bahkan IQ pun lebih tinggi 5 angka dari bayi yang lainnya. Kemudian ada juga penelitian yang mengungkapkan jika memberikan ASI dalam jangka panjang, maka dapat mengurangi resiko serangan jantung. Karena ada fakta, bayi yang diberi ASI akan menelan sedikit natrium dan sebagian hasilnya ia akan memperoleh berat badan yang seimbang. ASI adalah ungkapan kasih sayang Allah, sekaligus anugerah yang luar biasa terhadap setiap bayi yang terlahir ke muka bumi. Maka dari itu banyak sekali manfaat yang ditimbulkan dari ASI, hingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dari ayat tersebut, sangat terlihat sekali betapa pentingnya air susu ibu untuk sang bayi. Namun sayang sekali ada seorang ibu yang tidak bisa keluar ASInya, atau bahkan tidak lancar, padahal sang bayi mungil masih membutuhkan asupan makanan. Dan jika sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Apakah seorang ibu harus siap sedia susu formula ataukah harus menerima pendonoran ASI? Jika berbagai usaha telah dilakukan tapi ASI yang keluar tetap sedikit dan tetap tidak lancar, maka terimalah donor ASI supaya asupan kebutuhan bayi tetap terpenuhi. Tapi bagaimana dengan seorang ibu yang memiliki ASI berlimpah? Apakah boleh untuk didonorkan atau disimpan saja untuk bayi kita? Dan jika harus didonorkan, adakah persyaratannya? Bagi seorang wanita yang baru menjadi ibu, pasti memiliki beribu-ribu pertanyaan yang hinggap di kepala. Pemirsa, mendonorkan ASI dilakukan oleh seorang ibu yang memiliki ASI berlimpah dan berkeinginan untuk memberikan ASInya kepada bayi selain anaknya sendiri. Karena mereka berpikir, daripada ASInya itu dibuang, maka lebih baik didonorkan. Karena pasti di luar sana masih ada bayi kecil yang membutuhkan. Namun, mendonorkan ASI tidak bisa begitu saja memberikan ASInya ke orang-orang lain, karena ada berbagai prosedur dan persyaratan kalau mau mendonorkan. Seperti harus tahu riwayat identitas diri kita sendiri. Mendonorkan ASI itu boleh-boleh saja, tapi kita harus tahu seperti apa diri kita. Karena ASI itu tidak hanya dikonsumsi bayi kita, tapi juga dikonsumsi oleh bayi orang lain. Dan kalau tidak memiliki riwayat yang bagus dalam hal kesehatan,
disarankan untuk tidak mendonorkan ASI dulu. Sedangkan kalau mau menerima donor ASI, kita juga harus melihat siapa yang mendonorkannya. Karena jangan sampai kita menerima donor ASI dari ibu yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak hanya itu, kita juga harus mengetahui apa agama dari si pendonor dan apa jenis kelamin dari bayinya itu. Karena kita juga harus mencari pendonor yang seagama dan juga harus mencari pendonor yang jenis kelamin bayinya itu sama dengan jenis kelamin bayi kita. Bagi seorang muslim, pasti bertanya-tanya, bagaimana dalam hukum Islam jika kita mendonorkan ASI? Lantas bagaimana hukum si bayi yang menerima donor ASI kita? Apakah dia anak kita juga? Dalam Islam, mendonorkan ASI dan menerima ASI itu boleh-boleh saja. Tapi bagi yang menerima ASI dari kita ada hukumnya tersendiri. Apakah bayi yang menerima donor ASI otomatis menjadi saudara sepersusuan dengan bayi yang ibunya mendonorkan ASI tersebut? Dalam Islam, jika kita berbagi ASI, otomatis bayi yang menerima donor telah menjadi saudara sepersusuan. Maka dari itu, baiknya mendonorkan ASI ke bayi yang memiliki jenis kelamin sama dengan anak kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kalau mereka berjodoh, tapi ternyata saudara sepersusuan. Kita bisa bilang apa? Dan saudara sepersusuan itu dilarang untuk menikah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Tapi lain halnya jika ASI masuk ke perut bayi lewat mata, telinga, pori-pori, kulit kepala, ataupun lewat suntikan. Sebab air susu tersebut tidak melewati jalan yang biasa sehingga tidak akan membuahkan daging dan tulang. Maka hal ini tidak menyebabkan keharaman dalam menikah. ASI adalah filtrasi darah ibu, sehingga ASI bisa menjadi pembawa sifat. Maka dari itulah ada hukum yang menyebutkan ibu pemberi donor ASI dengan anak yang mendapatkan susu dari dirinya, hukumnya sama seperti halnya ibu dengan anak kandung. Begitu juga anak-anak si ibu yang mendonorkan ASInya akan menjadi saudara sepersusuan anak tersebut. Karena dalam kegiatan menyusui anak, pasti akan selalu timbul hubungan batin antara ibu yang menyusui dengan bayi atau anak yang menerima ASI, yaitu hubungan batin dalam bentuk kasih sayang. Jika seorang anak disusukan wanita yang bukan ibu kandungnya, otomatis dia akan menjadi ibunya. Oleh sebab itu berlaku tahrim sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa menyusukan menyebabkan tahrim sama seperti tahrimnya melahirkan atau pengharaman sebab kelahiran. Hadis riwayat Muslim. Keberadaan ASI itu ternyata memang sangat penting. Selain banyaknya manfaat yang diterima, ASI juga cukup berperan dalam pertumbuhan sang bayi. Bahkan hanya karena menyusui, seorang ibu disetarakan dengan ibu kandung. Ya, inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menyusui dan hukum-hukum yang kemudian berlaku. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengharamkan hubungan kerabat yang disebabkan oleh persusuan, sama seperti dia mengharamkan hubungan kerabat karena pertalian darah. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Maka dari itulah Allah menciptakan adanya air susu ibu untuk bayi kecil yang baru lahir, agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. ASI yang tidak lancar atau bahkan tidak keluar bukanlah menjadi suatu masalah, karena ada donor ASI yang siap membantu. Jadi tetaplah berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk sang buah hati tercinta. Oke, jadi terjawab sudah ya buat semua ibu-ibu yang selama ini galau. Karena memang sekarang ini bisa dibilang lagi happening banget, Jadi ibu yang mempunyai berlebih ASInya, itu bisa didonorkan ke yang lain. Apalagi buat orang-orang yang memang ASInya agak sedikit, ibu-ibu banyak yang ASInya memang minim dan akhirnya bisa dibagikan ke yang lebih membutuhkan. Betul juga yang mengkonsumsinya ya, artinya yang membutuhkan. Nah, tadi sudah terjawab. Oh, ternyata dibolehkan tapi dengan syarat. Gitu pemirsa ya. Oke, baik, kita ke tema selanjutnya. Tema kita kali ini menarik sekali, terutama untuk Anda yang belum mempunyai pasangan ya, belum dapat jodoh ya. Kenapa, Emang ada hubungan apa nih? Karena kita akan menghadirkan tema ciri-ciri jodoh pilihan Allah. Wah, pas banget. Tapi pemirsa, setelah ini kita bahasnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.